sebelum kita membahas lebih dalam tentang sistem perkemihan, kita review dulu tentang anatomi sistem perkemihan. Jadi sistem perkemihan utama, organ utama yang memegang peranan penting dalam sistem perkemihan adalah organ ginjal. Di sini kalian bisa lihat ginjal. Ginjal manusia dibagi menjadi dua atau ada dua bagian. Yang pertama ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Di mana di ginjal inilah terjadi proses filtrasi atau proses penyaringan darah dan pembentukan urin. Jadi darah yang masuk ke dalam ginjal akan disaring lalu menjadi urin melewati ureter lalu dikumpulkan di kandung kemih atau urinary bladder dan selanjutnya dikeluarkan melalui uretra. Fungsi ginjal yang pertama adalah mengatur keseimbangan air dan ion inorganik. Jadi mengatur keseimbangan komposisi air di dalam tubuh dan juga ion-ion yang ada di dalam tubuh. Yang kedua mengeluarkan end of product metabolisme, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Jadi tiap-tiap sel itu terjadi respirasi. Produk sisanya, produk limbah yang tidak bisa dipakai lagi, namanya produk sisa ya, limbah. Jadi harus dibuang, dikumpulkan, atau disaring di ginjal, lalu diekskresikan. Yang ketiga, fungsi ginjal adalah mengeluarkan benda asing. Artinya mengeluarkan zat, ya, zat asing. Bukan benda itu dalam artian zat. Melalui urin. Contohnya vitamin atau kafein, zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi untuk menyeimbangkan komposisi zat tersebut di dalam tubuh, jika sudah dirasa cukup oleh tubuh, maka zat tersebut akan dikeluarkan. Yang keempat adalah gluconeogenesis atau pembentukan pemecahan gula. Yang kelima memproduksi hormon atau enzim seperti erythropoietin yang dibutuhkan dalam pembentukan sel darah merah. Lalu renin atau enzim angiotensin sebagai pengaturan tekanan darah dengan mensintesis dan juga mensintesis atau mengubah vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari yang diserap oleh kulit dirubah di ginjal menjadi vitamin D yang siap untuk dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi vitamin D yang diserap dari sinar matahari ya, diserap melalui kulit itu belum siap untuk dikonsumsi atau diproses di dalam tubuh kita. Jadi diolah dulu di organ ginjal. Organ ginjal berbentuk seperti kacang merah terletak di retroperitoneal. Retro belakang, peritoneal adalah dinding abdomen, selaput yang melindungi abdomen ya. Ya, lokasinya di belakang rongga peritoneal, di belakang selaput peritoneal. Nah ini di sini. Ini peritoneal itu adalah rongga yang menyelimuti organ-organ sistem pencernaan ya. Terdiri dari lapisan renal fascia, adiposa kapsul dan juga renal kapsul. Dilapisi oleh renal fascia dan adiposa kapsul, jaringan lemak ya. Kedua jaringan ini, renal fascia dan adiposa kapsul, melindungi, mempertahankan posisi ginjal dan juga melindungi ginjal dari adanya trauma secara langsung atau getaran atau tekanan dari luar. Dan posisi ginjal sejajar dengan tulang belakang bagian T12 dan hingga L3. Di sini ada bagian renal hilum, yaitu tempat keluar masuknya
ureter, arteri, vena, saluran limfatik, dan juga saraf, persarafan. Namanya renal hilum, ya, tempat keluar masuk pintunya. Struktur ginjal dan sistem urinari. Nah, ini kita bahas tentang strukturnya, struktur dalamnya. Terdiri atas korteks dan medula yang berwarna biru, pembuluh darah vena, dan berwarna merah, pembuluh darah arteri. Dan juga yang berwarna kuning adalah saraf dari ginjal, yang mempersarafi ginjal. Ini adalah unit terkecil dari dari ginjal, yaitu adalah nefron. Dari satu ginjal itu terdiri dari 1,2 juta nefron, atau 2,4 juta nefron di seluruh ginjal, dalam 2 ginjal. Satu nefron terdiri atas renal corpuscle yang mencakup glomerulus dan bagian kapsula Bowman. Ini renal corpuscle di sini. Yang bulat ini ya, terdiri dari glomerulus dan juga kapsula Bowman, tempat penampungan urin yang ada di nefron. Lalu tubulus proksimal, saluran tubulus proksimal, tubuli distal, hingga ductus koligen untuk mengumpulkan urin, saluran yang mengumpulkan urin sebelum akhirnya ke ureter. Nah, ini adalah proses ginjal. Yang pertama adalah filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus dan juga reabsorpsi dan sekresi yang terjadi di tubular, dan yang terakhir adalah ekskresi atau pengeluaran urin dalam bentuk sudah ready dalam bentuk urin. Jadi filtrasi itu 20% terjadi di glomerulus dan 80% dari darah itu masih tertahan di kapiler ginjal. Jadi hanya sekitar 20% darah yang masuk ke ginjal itu lolos dari saringan atau proses filtrasi di glomerulus. Sementara 80% darah itu masih tertahan di pembuluh darah. Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah renal corpuscle. Nah, ini renal corpuscle. Terdiri dari glomerulus. Di glomerulus ini terjadi proses filtrasi. Setelah darah difiltrasi, selanjutnya yang hasil filtrasi atau urin akan menempati kapsula Bowman atau Bowman space. Ya. Ini adalah tempat penampungan urin sementara di sini ada sel podocyte. Nah, sel podocyte ini fungsinya untuk sebagai penyaring. Bentuknya seperti saringan, ya, seperti jari-jari. Itu fungsinya sebagai saringan, ya, seperti kalian kalau membuat teh itu disaring, ya, teh tubruk misalkan disaring. Ketika sudah air atau teh yang bisa masuk ke dalam gelas itu adalah hasil saringan dari saringan teh tersebut. Jadi ampas-ampasnya itu tidak ikut ke gelas. Ini nefron jika divisualisasikan dari atas, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah glomerulus dan saluran tubulus. Seperti ini. Ini lengkung Henle ke bawah. Kembali lagi ke nefron. Pembuluh darah yang memasuki nefron itu dinamakan aferen arteriol. Jadi pembuluh darah yang akan disaring. Ya. Pembuluh darah yang akan disaring itu masuknya ke ginjal adalah arteri. Ya. Pembuluh darah arteri.
lalu disaring ke glomerulus. Selanjutnya, pembuluh darah yang meninggalkan glomerulus itu dinamakan eferen arteriol. Pembuluh darah arteri eferen. Selama di dalam, di glomerulus itu terjadi penyaringan. Ya. 20% darah memasuki Bowman space menjadi urin, ya. 80% tetap berada di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan mengikuti struktur dari nefron. Akan menyelimuti atau mengikuti struktur dari nefron. Nah, di sini terjadi proses reabsorpsi. Setelah urin memasuki calon urin, ya, memasuki proximal convoluted tubulus, tubulus proximal, itu terjadi proses reabsorpsi. Jadi di reabsorpsi lagi. Jika tubuh kekurangan ion atau kekurangan cairan, dehidrasi, maka akan diserap kembali cairannya ke dalam pembuluh darah. Ya. Cairan yang ada di tubulus proximal akan diserap kembali. Dikembalikan ke pembuluh darah. Ya. Di sini yang diserap adalah air, ion-ion tertentu, dan juga organik nutrien atau nutrisi organik lainnya. Lalu selanjutnya, urin akan berjalan lagi sampai dengan descending limb of loop begin atau permulaan dari Henle loop, ya. Lengkung Henle, ini adalah lengkung Henle. Di sini juga terjadi proses reabsorpsi. Reabsorpsi air dan sodium klorida ion di bagian ascending. Ya, ini kan descending lengkung Henle descending, dan lengkung Henle ascending yang mengarah ke atas. Di lengkung Henle descending itu reabsorpsi dari air. Jika masih membutuhkan air, tubuh masih membutuhkan air, ya, di lengkung Henle ini juga terjadi reabsorpsi kembali air dan reabsorpsi kembali ion sodium dan klorida. Lalu urin akan berjalan lagi ke bagian tubulus distal. Di sini terjadi reabsorpsi lagi. Reabsorpsi ion dan juga air. Ya. Selanjutnya di sini juga terjadi sekresi. Nah, di sini terjadi sekresi. Ini kan pembuluh darah kan mengikuti struktur dari nefron pembuluh darah kapiler, si eferen arteriol ini. Nah, mengikuti. Dan di tubulus distal ini terjadi dua proses, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan juga sekresi. Sekresi adalah perpindahan yang dibuang dari pembuluh darah menuju ke tubulus distal. Selanjutnya terjadi lagi reabsorpsi dari air, ya, pada tubulus distal hingga sampai ke collecting duct atau penampungan urin setelah disaring di nefron, ditampung atau melalui collecting duct. Di sini terjadi reabsorpsi air, reabsorpsi dan juga sekresi dari sodium, potasium, hidrogen, dan bikarbonat, ion bikarbonat. Ini bisa direabsorpsi jika memang tubuh masih membutuhkan ion sodium, potasium, hidrogen, atau juga karbonat, atau bisa disekresikan oleh pembuluh darah atau oleh tubuh, dibuang melalui collecting duct ini, ya, hingga sampai ke papillary duct, hingga sampai ke ureter. Ya, itu adalah proses penyaringan
penarikan kembali atau reabsorpsi, penyerapan kembali, dan juga sekresi hingga sampai ke ekskresi dalam bentuk urin. Jadi di nefron ini terjadi proses filtrasi yang dilakukan glomerulus ya. Lalu ada proses reabsorpsi kembali. Jadi pembuluh darah ini mengikuti struktur dari nefron, direabsorpsi kembali, diserap oleh pembuluh darah kembali untuk dipertahankan. Selanjutnya ada proses sekresi. Jika dirasa tubuh ini kelebihan zat-zat, itu bisa disekresikan atau dikeluarkan melalui urin. Lalu selanjutnya adalah proses ekskresi. Proses dasar pada ginjal, filtrasi sejumlah besar cairan yang hampir bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Terjadi filtrasi cairan yang bebas dari protein. Ya, yang disaring adalah protein. Protein jangan sampai lolos sampai ke kapsula Bowman. Kebanyakan zat dalam plasma kecuali protein difiltrasi secara bebas, sehingga konsentrasinya pada filtrat glomerulus dalam kapsula Bowman hampir sama dengan plasma. Jadi konsentrasi ya, yang ada di konsentrasi zat-zat kecuali protein ya, yang ada di pembuluh darah ini dan juga di kapsula Bowman itu hampir sama konsentrasinya. Ya. Oleh sebab itu di tubulus-tubulus ginjal ini terjadi penyerapan kembali karena di glomerulus ini si ion-ion itu bebas saja keluar ke kapsula Bowman karena konsentrasinya sama ya. Karena kan ionnya kan terlarut dalam cairan, jadi satu dalam cairan itu. Ya, cairan yang bisa lolos ke kapsula Bowman. Paham ya? Zat-zat yang difiltrasi ginjal dibagi menjadi 3 kelas, yaitu elektrolit, non-elektrolit, dan juga air. Elektrolit sudah saya singgung pada pertemuan kemarin. Non-elektrolit yaitu glukosa, asam amino, dan metabolit hasil metabolisme protein seperti urea. Metabolit hasil metabolisme protein seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Selanjutnya adalah air. Ada elektrolit, non-elektrolit, dan juga air. Volume darah yang disaring di ginjal pada pria itu 180 liter per hari. Jadi bisa terbayangkan ya banyaknya volume darah yang disaring di ginjal, memasuki ginjal. Itu ada 180 liter. Dan wanita 150 liter per hari. 1% dikeluarkan dalam bentuk urin dan 99% kembali ke peredaran darah. Meskipun hanya 1% yang keluar di dalam bentuk urin, itu manfaatnya sangat terasa sekali. Fungsinya sangat terasa sekali. Jika seseorang tidak bisa menyaring darah di ginjal, itu racun yang harusnya keluar melalui urin akan diedarkan kembali ke seluruh tubuh dan mengganggu proses metabolisme. Selanjutnya, proses reabsorpsi dan sekresi. Sudah saya singgung tadi mekanismenya. Proses reabsorpsi dan sekresi berlangsung baik melalui mekanisme transport aktif maupun transport pasif. Ya, transport aktif itu menggunakan ATP, menggunakan energi, sedangkan transport pasif tidak menggunakan energi. Mekanismenya, glukosa dan asam amino diabsorpsi seluruhnya di sepanjang tubulus proksimal dengan mekanisme transport aktif. Jadi terjadi absorpsi atau diserap kembali ya, reabsorpsi glukosa dan asam amino di sepanjang tubulus proksimal. Jadi di sepanjang tubulus proksimal terjadi penyerapan kembali glukosa dan asam amino. Selanjutnya kalium dan asam urat. Hampir seluruhnya diabsorpsi secara aktif dan keduanya disekresi ke dalam tubulus distal. Jadi proses reabsorpsi dan sekresi ini bertahap ya. Tidak seluruhnya berada di satu tubulus. Makanya ini banyak sekali ya. Di tubulus distal, di tubulus proksimal terjadi reabsorpsi.
cairan dan elektrolit, non elektrolit juga. Lalu di lengkung Henle juga terjadi sekresi dan reabsorpsi lagi. Reabsorpsi ya di lengkung Henle. Di tumulus distal terjadi reabsorpsi dan juga sekresi. Jadi bertahap. Kalium dan asam urat hampir seluruhnya direabsorpsi secara aktif dan keduanya disekresi ke dalam tubulus distal. Sedikitnya 2/3 natrium yang difiltrasi akan direabsorpsi secara aktif dalam tubulus proksimal. Natrium direabsorpsi lagi di dalam tubulus proksimal. Proses reabsorpsi natrium berlanjut dalam lengkung Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus, sehingga kurang dari 1% dari beban yang difiltrasi akan diekskresikan dalam urin. Jadi hanya 1% natrium yang dikeluarkan dalam urin. Sebagian besar kalsium dan fosfat direabsorpsi dalam tubulus proksimal dengan cara transport aktif. Kalsium dan fosfat juga direabsorpsi menggunakan transport aktif, ya, pakai ATP, pakai energi. Air, klorida, dan urea diserap kembali dalam tubulus proksimal melalui transport pasif, tidak menggunakan energi. Ini adalah kesimpulan dari proses-proses di nefron. Ini arteri, ya, arteri aferen memasuki glomerulus. Nah, ini memasuki glomerulus, artinya memasuki bagian glomerulus kapileri atau kapiler glomerulus. Di sini terjadi proses filtrasi, ya, cairan-cairan elektrolit, non elektrolit yang menjadi satu, yang terlarut itu memasuki glomerulus, memasuki kapsula Bowman. Nah, selanjutnya si pembuluh darah kan mengikuti struktur dari nefron. Nah, setelah proses reabsorpsi dan juga proses sekresi, pembuluh darah akan meninggalkan nefron, nah, menjadi pembuluh darah vena. Selanjutnya, urin akan menempati ureter atau mengalir ke ureter. Ureter adalah perpanjangan tubular ductus collectivus, ductus penyalur dari urin. Seluruh nefron, 2,4 juta nefron itu kan memiliki ductusnya sendiri, ya. Urin-urin disalurkan melalui ductus collectivus sehingga menjadi satu muara di ureter. Seperti anak sungai gitu, anak sungai lalu menjadi sungai, lalu menjadi laut. Ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai dengan masuk ke kandung kemih. Sampai dengan kandung kemih yang menghubungkan antara pelvis ginjal, bagian melewati hilum ginjal, ya. Pelvis ginjal itu di sini. Nah, ini pelvis ginjal. Ini sudah ureter. Muara ureternya di sini, ya. Hingga meninggalkan dari hilum atau melewati hilum. Dan memiliki otot, diselimuti otot. Setiap ureter panjangnya 25 sampai dengan 30 cm atau 10 sampai dengan 12 inci dan berdiameter 4 sampai 6 mm. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan. Yang pertama adalah lapisan terluar, yaitu lapisan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos. Lapisan tengah. Jadi ada muscularis atau otot, ya. Sirkuler ke arah luar. Nah, ini bentuk ototnya, ya. Bentuk ototnya adalah otot polos. Yang sirkuler ke arah luar. Sirkuler maksudnya berputar gitu, ya. Melingkar. Yang ketiga adalah lapisan terdalam,
yaitu epitelium mukosa yang mensekresi selaput mukus pelindung. Jadi ada mukusnya, ada cairan, ya, cairan mukus. Lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Gelombang peristaltis ini mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Jadi terdapat gerakan dikarenakan adanya otot. Terdapat gerakan peristaltik intrinsik. Jadi seperti gerakan meremas, ya. Tapi gerakan gelombang gitu, ya, peristaltik itu. Tujuannya untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Selanjutnya mempunyai 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra, dilengkapi dengan otot polos yang disebut musculus destrusor. 2 fungsi kandung kemih, yang pertama sebagai tempat penyimpanan urin sebelum meninggalkan tubuh, yang kedua kandung kemih berfungsi mendorong urin keluar dari tubuh dengan dibantu uretra. Jadi kandung kemih ini bisa mendorong atau mengeluarkan urin dengan bantuan otot musculus destrusor. Jadi seperti meremas gitu, ya. Ototnya ini otot yang kuat, bisa mengeluarkan urin dari atau mengosongkan kandung kemih sehingga urin bisa keluar melalui uretra menuju keluar tubuh. Nah, ini adalah kontrol urin, kontrol pengeluaran urin atau miksi, ya, atau PAK secara neural, ya, kontrol saraf. Jadi tanpa adanya saraf yang bekerja dengan baik, maka akan terjadi gangguan pengeluaran urin, entah itu inkontinensia, ya, tidak bisa menahan pengeluaran urin, ya, atau gangguan saraf lainnya. Jadi diatur oleh saraf. Keinginan kita untuk buang air kecil itu diatur oleh persarafan ini. Di sini adalah keterangannya. Yang pertama, terjadi proses deteksi adanya kondisi kandung kemih yang penuh oleh serabut-serabut saraf. Bisa mendeteksi kandung kemih yang penuh. Jadi seperti tandon air, ya. Kalau kamu menyalakan sanyo, pompa air, ya kamu nyalakan pompa airnya, lalu si pompa air akan mengalirkan air ke tangki air. Ya. Selanjutnya, ketika air sudah penuh, ada semacam sistem, ya, sistem balon, ya. Kalau kamu pernah lihat tangki air itu kan ada kerannya yang mengisi tangki air, dan juga ketika penuh ada balonnya, sehingga balon tersebut fungsinya untuk menutup si keran supaya tidak mengisi tangki lagi ketika tangkinya sudah penuh. Sama dengan fungsi dari kandung kemih. Ketika kandung kemih sudah penuh, di sini ada sensor saraf, serabut saraf, yang akan menghantarkan sinyal saraf, ya, sinyal saraf ke tulang belakang bagian S2, dan akan dihantarkan sinyal tersebut, sinyal saraf, ya, sinyal yang melalui saraf tersebut sampai ke bagian sistem saraf pusat. Setelah diinterpretasikan, setelah diartikan bahwa rangsang atau sinyal ini adalah sinyal dari kandung kemih, maka timbul keinginan untuk buang air kecil. Oh, ini sinyal dari kandung kemih. Menstimulasi otak untuk buang air kecil. Aduh, saya
pengen ke toilet untuk BAK, untuk kencing. Akhirnya kamu berdiri dari tempat dudukmu, kamu menuju ke toilet. Setelah itu, setelah kamu menuju ke toilet, kamu copot pakaian kamu, lalu sinyal tersebut akan diantarkan kembali. Sistem saraf pusat akan menghantarkan kembali sinyal dari pengertian keinginan vertebra, tulang belakang, ya, tulang belakang S3 dan S4 yang mengontrol rasa atau mengontrol daripada saraf di kandung kemih. Selanjutnya, sinyal tersebut akan mengakibatkan sfinkter yang ada di uretra, ya, internal sfinkter dan juga eksternal sfinkter itu akan membuka. Sfinkter itu otot sebagai pintu, ya, semacam pintu, ya, gambarannya. Tapi ini adalah otot yang sangat kuat, ya, bisa menahan. Ya, sehingga urin akan keluar melalui sfinkter, kedua sfinkter ini internal dan juga eksternal, melalui uretra hingga keluar dari tubuh kita. Itu adalah proses sarafnya. Ya. Kamu sekarang sudah tahu proses persarafan yang mengontrol daripada proses miksi, buang air kecil. Ketika seseorang terjadi gangguan persarafan, baik itu yang ada di pusat, tidak bisa mengartikan dan juga tidak bisa mengirim sinyal pada vertebra, maupun terjadi gangguan yang ada di vertebra S2, S3, dan S4, fraktur vertebra bagian S2, S3, dan S4. Maka seseorang tersebut tidak akan bisa mengontrol proses miksinya, jadi nggak bisa ngontrol, tahu-tahu orangnya ngompol, ya, tidak bisa menahan. Karena sarafnya tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi dengan normal. Ya, proses ini yang menyebabkan terjadi gangguan atau terjadi masalah keperawatan eliminasi uri. Ya. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang berjalan dari kandung kemih sampai ke luar tubuh. Panjangnya pada wanita 1,5 inci dan pada laki-laki sekitar 8 inci. Mora uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Pada laki-laki, kelenjar prostat yang terletak tepat di bawah leher kandung kemih mengelilingi uretra di sebelah posterior dan lateral. Jadi untuk uretra ini panjangnya berbeda, ya, antara laki-laki dan juga perempuan. Dan untuk laki-laki terdapat kelenjar prostat. Ini adalah proses renin-angiotensin system, pengaturan tekanan darah yang dipengaruhi juga oleh kerja ginjal, di mana tadi di ginjal kita tahu bahwa ginjal juga memproduksi enzim renin yang mempengaruhi atau mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1. Nah, selanjutnya proses ini juga dipengaruhi oleh ginjal karena terjadi reabsorpsi garam, ya, natrium dan klorida, dan juga air untuk dalam rangka mengatur tekanan darah. Ini nanti kita bahas di endokrin, ya, proses renin-angiotensin sistem ini, karena kaitannya dengan sistem endokrin, hormon, ya, kaitannya dengan hormon. Laju filtrasi glomerulus. Kalau kita membahas tentang ginjal, kita harus tahu tentang laju filtrasi glomerulus. Jadi kecepatan glomerulus dalam memfiltrasi, menyaring. Seperti kita tahu bersama bahwa ginjal itu menyaring, gitu ya. Jadi kurang lebih 180 liter per hari darah. Kira-kira 25% volume darah per menit yang masuk
untuk difiltrasi ke ginjal adalah 1,2 sampai 1,5 liter. Sebanyak 20% difiltrasi di glomerulus dengan kecepatan filtrasi pada orang dewasa kira-kira sebesar 125 mili per menit. Jadi per menitnya di glomerulus itu disaring 125 mililiter cairan, ya, disaring masuk ke si kapsula Bowman. Ya. Proses ini atau kecepatan ini, penyaringan ini disebut LFG atau laju filtrasi glomerulus atau FGR, filtration glomerular rate. Perhitungan LFG berdasarkan kreatinin serum, usia, berat badan, dan jenis kelamin. Ini adalah rumus mengetahui laju filtrasi glomerulus. Ya. Yang perlu kalian ingat ini ada, ini aja, interpretasi LFG. 125 sampai 100 ml per menit itu masih normal. Normalnya 125 sampai 100. Jika sudah di bawah 100, maka terjadi gangguan pada ginjal, pada proses filtrasi di glomerulus. Entah itu infeksi, entah itu kerusakan. Ya. Kalau sudah di LFG-nya di angka 25 sampai dengan 5 ml per menit, jadi kemampuannya sangat-sangat menurun ya dari 125 ke 25. Maka dikatakan gagal ginjal kronik GGK. Ya. Jika sudah kurang dari 5 ml per menit, maka dikatakan gagal ginjal terminal. Sudah terminal ya. Masalah pada pola berkemih, perubahan eliminasi urin yang pertama adalah inkontinensia urin atau tidak bisa mengontrol karena terjadi gangguan saraf. Selanjutnya retensi urin, enurisis atau mengompol juga. Retensi urin ini tidak bisa mengeluarkan urin ya. Retensi urin. Disuria atau tidak ada urin. Lalu perubahan produksi urin, yang pertama adalah poliuria, ini perubahan produksi. Jadi produksi urinnya yang mengalami gangguan. Kalau poliuria itu banyak produksi urin yang meningkat. Sedangkan oliguria adalah penurunan produksi urin. Sampai dengan anuria. Anuria tidak ada produksi urin. Kalau oliguria itu biasanya terjadi pada kondisi-kondisi dehidrasi. Ya, sampai dengan anuria, sampai tidak bisa atau tidak ada produksi urin. Karena dehidrasi, kekurangan cairan. Itu adalah materi tentang eliminasi urin yang bisa saya sampaikan.